Tim, DPI Hajatan Bola Dunia kembali lagi hadir dan kali ini bersama kopi kapal api Special Mix Gula Aren dengan gula aren asri, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Gimana nih? 4 semifinalis sudah didapat dan semua pertandingan berjalan cukup seru ya tadi malam, apalagi antara Portugal melawan Maroko. Sebelum kita kasih selamat ke Maroko, kita kasih selamat juga kali ya, atau sedih nih ngelihat Ronaldo yang akhirnya harus terisak-isak masuk ke ruang ganti dan semua kamera menuju ke Ronaldo. Bisa kita lihat di sini kalau Ronaldo langsung setelah dimasukkan sebagai pemain pengganti aja nggak bisa berbuat banyak, semua kamera langsung ke Ronaldo. Dan sampai berita ini saya turunkan, belum ada konfirmasi dari Ronaldo bahwa dia bakalan pensiun dari timnas. Karena dengan usianya yang sekarang masih mungkin kali ya untuk Ronaldo membela Portugal di Piala Eropa 2 tahun lagi. Ya kita nggak pernah tahu gimana nanti magicalnya Ronaldo, cuma pertanyaannya apakah dia masih akan terpilih di timnas mendatang? We'll never know. Tapi yang pasti selamat dulu saya ucapkan buat Maroko yang menuai sebuah sejarah baru untuk tim dari Afrika yang bisa maju ke semifinal. Luar biasa Maroko tadi malam dengan 1 golnya aja yang wow, lompat cus gitu loh, bisa langsung menjadi merubah semua kedudukan. Tapi walaupun nantinya Maroko ini akan bertemu dengan Prancis, ada 1 pemain yang nggak bisa ikut di Hajatan Bola Dunia spesial untuk di semifinal nanti ya. Di situ ada yang namanya Walid Khedira yang kena kartu merah hanya dalam beberapa menit aja. Walid Khedira tidak ada hubungannya sama Semi Khedira ya guys. Nah Walid Khedira ini cepat juga kena 2 kali kartu kuningnya. Pemain yang dimain di Serie B untuk Bari ini padahal baru banget diturunin pas Maroko ketemu Spanyol kemarin. Gak begitu pentingkah perannya? Selengkapnya nanti akan dibahas sama para pandit kita. Yang pasti selamat sekali lagi buat Maroko dan kita bahas dengan hasil juga dari Prancis dan Inggris. Silahkan Mardel. Terima kasih Kakak Gie untuk update-update-nya. Dan Jebret Tim, sebelum kita memulai episode ini gue pengen ngasih tahu ke lo nih, ada yang harus gue infokan. Lo nih harus minum Kapal Api Special Mix Gula Aren, karena tinggal seduh Kapal Api Special Mix Gula Aren Jebret Tim bisa dapatkan di toko-toko sekitar kalian atau di supermarket atau bisa juga di minimarket yang ada. Jebret Tim bisa pesen Kapal Api Special Mix Gula Aren di marketplace official Kapal Api, yaitu Kapal Api Store. Klik link di kolom deskripsi dan juga live chat sekarang dan kalian bisa dapetin Kapal Api Special Mix Gula Aren dengan harganya nih ya, 9.999. Nah itu ya, 9-nya 4 kali. Oke, dan sekarang Mardel sudah bersama ketiga pandit kita. Ada yang lagi sibuk terus gitu kan ya, kurang tidur terus. Betul, tidak salah. Mas Haryo lebih lagi. Ada juga yang paling senior di sini Bapak Sabtu Haryo dan abangku Rizal ya. Yes. Ini Inggris kita kalah nih Bang ya. Kita bahas lebih jauh lagi ntar ya. Oke, untuk dari Mas Haryo dulu. Mas ngelihat ya ini Maroko lah ya. Tadi juga dari Mbak Gita kan juga ngebahas soal Maroko bisa membuat Cristiano menangis gitu semalam. Nah lo lihat dari lo dulu, kacamata lo, analisa pertandingannya seperti apa Mas? Ya ketika Maroko ngalahin Belgia ya, itu orang bisa melihat sebagai Belgia lagi main jelek, sementara Maroko lagi beruntung. Mereka bisa menang dengan skor 2-0 ya, sempat bikin kerusuhan juga di Belgia pada waktu itu kan. Cuman ternyata itu sebuah sinyal yang dikirim oleh Maroko bahwa mereka nih tim yang emang datang untuk menyajikan sesuatu yang ekstra di Piala Dunia kali ini gitu. Mereka nggak bisa dibobol, bahkan satu-satunya gol dari Kanada bunuh diri ya. Itu gol bunuh diri, dan tim-tim lain yang mencoba melawan mereka semuanya nggak ada yang bisa masuk score sheet. Emang defensive setupnya luar biasa. Kita harus akui pelatih mereka mengidolai Pep Guardiola, Diego Simeone, Carlo Ancelotti. Pep Guardiola kalau kita lihat dari sisi offense-nya, in some way agak mirip ketika mereka transisi ya. Ketika mereka serangan balik, operan-operan yang begitu cepat dan langsung bisa nusuk ke dalam kotak penalti. Itu mungkin cerminan dari Pep Guardiola. Dari Simeone, semangat para pemain semua satu lapangan tuh betul-betul bisa kelihatan ya. Itu semua bermain as a unit, semua bermain sesuai instruksi, semua bermain ngikutin apa yang diinginkan pelatih, gimana ngebuat nggak nyaman permainan lawan. Itu gaya dari Simeone. Gaya dari Ancelotti ya pragmatismenya itu ya. Gimana caranya kita dapat kemenangan, apapun caranya, defense kita nggak bisa dibobol, kita coba dengan counter attack, bisa menghasilkan gol, dan itu yang dipraktekin selama Piala Dunia kali ini. You must win the game lah pokoknya ya. Gue berharap awalnya ya, Portugal itu beda dengan Spanyol.
Karena materinya gue ngeliat Portugal punya kemampuan jauh lebih lengkap dari Spanyol, terutama dalam bisa merobek pertahanan. Gimana mereka bisa masuk ke kotak penalti. Tapi somehow itu juga nggak bisa dilakuin oleh Portugal, walaupun mereka cukup banyak peluang ya. Pertama Joao Felix nyundul di tepis. Nah bedanya mungkin di belakang gawangnya ada Bono. Jadi semua yang apa yang dilakukan Spanyol nggak bisa dilakukan Portugal, bisa creating chances, bisa nembak ke dalam kotak penalti, bisa masukin shots on target, tapi di belakangnya Maroko masih ada penyanyi U2 ya. Masih ada Bono yang sama sekali nggak bisa ditembus, di penalti nggak bisa ditembus, di open play nggak bisa ditembus, di 90 menit nggak bisa ditembus. Emang Maroko emang lagi gila-gilanya sih. Jadi gua nggak ngelihat Portugal tim yang ya Spesial lah malam tadi ya. gagal dari sisi lu nggak bisa bikin gol, tapi semua itu karena Maroko emang luar biasa. Maroko luar biasa dan juga disiplin. Itu lo ngelihat itu nggak sih, Jal? Jelas gue ngeliat itu ya. Dan ini juga soal perspektif. Kalau lu bilang ke gue Maroko akan ada di semifinal sebelum Piala Dunia ini mulai, gue akan ngetawain lu gitu ibaratnya. Karena mereka juga di Piala Afrika buruk banget. Lu pasti dijajasin juga lu pasti. Makanya itu. Lu sarap lu sarap pasti dibilang gitu. Di Piala Afrika dia juga jelek banget. Abis itu dia juga pergantian pelatih juga kan beberapa bulan sebelum Piala Dunia dimulai. Dan ternyata mereka bisa deliver permainan kayak begini. Nah mereka kan nggak cuma satu dimensi untuk bertahan doang ya. Ketika mereka dikasih megang bola pun mereka juga seneng gitu buat megang bola, buat ngalirin. Dan lini belakang mereka juga udah teruji gitu. Pemain-pemainnya banyak yang fleksibel juga. Mas Rawi itu kalau di klub bukan sebagai left back ya, dia lebih ke right back. Tapi ketika dicoba di timnas, mereka bermain as a unit seperti tadi Mas Aryo bilang, mereka bisa deliver itu. Dan kalau untuk megang bola, mereka transisinya kan nyampe juga, mereka bisa mengganggu tim lawan ya dan bisa mencuri gol seperti tadi malam gitu. Dan ya, kalau dari sebenarnya Mas Lutfi memang gimana? ini it's a beautiful day ya buat Bono ya. Penampilan ke-50 dia menahan beberapa kesempatan dan dia selalu happy ya, kelihatan kalau main seneng sih lihat pemain kayak gitu dan luar biasa. Sorry, bukan di Piala Dunia ya. Mundur 9 pertandingan ke belakang, satu-satu golnya ya on goal itu. 9 pertandingan loh, bayangin. Iya. Luar biasa. Dan kalau kita lihat 10 Brave Lions, kalau dulu Inggris punya headline-nya tuh 10 Brave Lions, One Stupid Boy. Kalau ini 11 Brave Lions ya, walaupun mungkin yang kartu merah kemarin tuh Stupid Boy juga tuh si Cedira. Tapi memang apa ya, menggambarkan mereka tuh udah luar biasa sih, kayak kehabisan kata-kata aja. Kayak mereka udah bisa membatasi. Kita juga harus ingat kan, mereka main tanpa dua pemain utamanya di lini belakang. Itu dari enggak, awalnya kan si Aguerd sama si Azraoui itu nggak ada. Romain Saiz keluar pada tengah pertandingan. Basically mereka main cuman hanya pakai 25% kekuatan utama mereka yang tampil secara terus-terusan kan di fase grup. Kita lihat back-back ya, Badir Banoun itu main di Qatar FC, Achraf Dari main di Brest di Liga Prancis, Jawal El Yamik ini yang jago juga nih, back Valladolid. Tapi yang Atiyat Allah itu yang orang-orang pasti nggak berani lewatin. itu juga Atiyat Allah. Orang-orang beriman nggak berani lewatin. Itu dia juga main di Wydad, itu mantan pemainnya si juara Liga Champions juga. Ya itu tadi Regragui baru datang 3 bulan langsung bikin organisasi tim luar biasa. Dan ketika dia bilang semua pemain akan berperan di turnamen ini, he's not kidding, he's not joking, karena memang kehilangan pemain sekelas Aguerd, sekelas Romain Saiz pun bisa ditutupin. Portugal hampir nggak ada chance sepanjang laga, walaupun mereka kayaknya melepas sekitar berapa 33 umpan silang gitu. Tapi gagal sukses, aja semuanya. Banyak banget yang bisa dihalau. Kalaupun nggak dihalau ya kayak chance-nya Joao Felix itu yang akhir-akhir laga tendangan kaki kiri. Yang umpan dari Ronaldo ya. Sama sekali kena Mister atas kan. Iya, luar biasa ya. Itu kan kalau masuk pun ya fluke lah ya, bisa dibilang kayak Ronaldinho free kick dulu kan. Jadi ya perjuangannya luar biasa, dan siapa sangka bener tadi kata Ijal, siapa sangka bisa ke semifinal. Dan tadi kalau gue ngomongin ya, lo udah nyebut beberapa nama gitu ya. Gue juga mau nanya ke Mas Aryo. Ketika Bono juga ngasih title man of the match ke En-Nesyri gitu, lo ngelihatnya lompatannya begitu tinggi juga, mengingatkan kita dengan beberapa pemain yang juga punya levitasi cukup tinggi gitu ya. Nah lo ngelihat gol itu dari prosesnya sampai akhirnya gol dari Mas Aryo gimana? Iya, gue sih ngelihat itu kesalahan kiper juga sih. Maksudnya si Diogo ya? Iya, si Diogo udah berani untuk keluar, tapi lo nggak dapet bolanya gitu. Sementara bola bisa direbut sama pemain sama En-Nesyri gitu.
Ya Ruben Dias emang udah kalah lompatan, tapi kan di situ kiper lebih tinggi dong, dia punya tangan juga kan. Betul. Harusnya ketika lo keluar, ketika lo yakin untuk bisa menyambut bola, lo harusnya entah itu dipukul, ditonjok atau lo bisa tangkap gitu. Tapi itu nggak dilakukan. Jadi memang gua ngelihat itu porsinya ada kesalahan juga dari kiper dari Portugal. Ya tapi terlepas dari itu ya En-Nesyri right man at the right time, tepat banget, dia tahu gimana caranya caranya gue nyusul bola itu, dia dapet peluangnya walaupun agak susah juga ya, berdirinya juga nggak apa ya, bukan ideal ya posisinya untuk menyundul, tapi dia bisa dapat bola itu. Tapi PR banget sih, karena si Costa ini kan seharusnya the next big thing ya, keluar Iya, iya. dari Portugal ya. Kita lihat berapa kali tim lo dihubung-hubungin dengan Semua pemain juga Selalu. dihantam ke dengan MU, Mas. pemain sebelum Piala Dunia bahkan, karena dia dibilang bisa ngoper, bisa build up Build serangan dari bawah, belakang, ya. shot stopping bagus. Tapi di Piala Dunia ini dia bikin 2 blunder yang menurut gue ada konyol juga. Ini dia nggak bisa lompat, dia salah antisipasi the height of the ball dan tinggi pemain lawan, kemampuan lompatnya, dan kemudian yang di fase grup yang lawan Ghana yang diambil roll ball itu yang hampir Iya, dicolong benar. Inaki Dari itu belakang kan. itu ya. Kalau nggak kepleset kan habis itu, bisa jadi Portugal nggak lolos sih. Tapi ini luar biasa dan tetap aja PR bagi Portugal karena kipernya selain ini kan Rui Patricio, dia Iya. udah tua kan, udah lewat masanya juga. Nggak tahu ke depannya gimana buat Portugal. Nah, lo ngelihat En-Nesyri sendiri gimana, Jal? Menurutku tadi malam En-Nesyri menunjukkan dia punya insting gol itu. Kalau bukan insting gol dia nggak mungkin seberani itu ya buat duel di udara. Tapi kalau tadi gue ingin merespon dari Mas Firza juga ya soal kiper Diogo Costa ini. Ini juga menunjukkan kalau Piala Dunia ini bukan sama sekali ajang untuk lu coba-coba. Itu udah ditunjukin sama edisi-edisi sebelumnya. Kiper apalagi posisi kiper itu bukan posisi buat coba-coba. Berarti Santos salah? Menurut gue salah karena menghadapi Piala Dunia lu mau orang yang punya pengalaman di situ. Noper juga salah ya. Seharusnya Gua ini dulu. Jangan ke Belanda dulu ya. Jadi kayak hajatan bola dunia Iya. ini tempat paling buruk bagi untuk pemain yang coba dari pengalaman atau belajar gitu. Dan Iya. itu dibuktikan cost the game gitu si Diego Costa ini untuk Portugal jadinya. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin ya, lo ngomongin soal kayak jangan coba-coba. Tapi kalau kita ngelihat seorang Gonçalo Ramos gitu ya, dia bisa bikin hat-trick di match debutnya gitu, impresif. Tapi di match ini di lawan Maroko dia malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yes. Ya, itu that's blundernya. football ya. Iya, iya, iya. That's football ya. One day you are on top, the next you are clown, itu terjadi buat Portugal gitu. Dan Gonçalo Ramos juga main oke banget kemarin sebelumnya. Dia ngasih dimensi yang berbeda banget buat Portugal. Yang lawan Swiss. Iya, Oh, hat-trick segala macam dan dia juga Kalau lo bilang kemarin bagus, hampir gue mau sikat nih. all around. Dan kalau tadi malam ya sama sekali gue bilang nggak kelihatan malah ya Gonçalo Ramos, dia nggak bisa ngasih itu yang dia tampilkan seperti melawan Swiss. Dan ini menurut gue kalau kita nyalain Gonçalo Ramos secara individu pure salah dia, menurut Tidak, gue nggak. iya. Karena organize Maroko ini oke banget dan itu bikin si Gonçalo ini kesulitan luar biasa tadi malam kesulitannya dia gitu. sebenarnya Ramos dapat satu chance sih setelah Roman Saiz Iya. keluar, dia bisa nemuin ruang di antara dua center back, free header basically, cuman nyamping dan nggak gol gitu. Dan memang beberapa kali kan pertahanannya Maroko akhirnya jebol juga dari bola-bola silang itu karena the volume dari yang dikirimkan oleh tim pemain Portugal kan luar biasa ya, umpan-umpan silangnya. Mereka mainnya switch ball mulu dari kanan ke kiri, terutama Bruno Fernandes ke Joao Felix. Itu Tapi juga tetap sering nggak banget. tembus tuh, Mas. Kenapa Iya, bahkan menurut lo? terakhir kali si Pepe itu yang dia nyundul langsung dicium dari belakang sama backnya Maroko. Itu udah luar biasa banget. Maksud gue keren banget sih. Kita berapa sering sih lihat underdog story, tapi ditambah dengan mereka satu persatu rontok pemain-pemainnya. Pemain-pemain seniornya juga keluar, Ziyech, Sofiane Boufal keluar, En-Nesyri keluar karena memang bensinnya udah habis, nggak bisa dipaksain lagi. Tapi the substitute, pemain-pemain yang datang mereka menggantikan, mereka nunjukin bahwa mungkin mereka nggak bermain di Benfica, nggak bermain di AC Milan, di liga-liga top, tapi mereka nunjukin kayak they have the heart untuk bertarung Di Prancis di aja di turnamen Angers ya, ini. mainnya di Angers ya. banyak. Timnya. Iya makanya ya, jadi julukan singa Atlas itu they fought like lions di turnamen ini. Ya gila kalau gue mau nyambung tadi tentang Ramos sih, kalau gue pribadi ya, Lo ngelihatnya gue melihat harusnya kemarin itu laga buat Ronaldo ya, menurut gue ya. Ketika berarti lu harus Ronaldo karena main dari dia awal. lawannya deep kan. Iya, lawannya low deep. block banget. lawannya deep udah kebukti sama Spanyol nggak bisa main bola-bola bawah. Sementara kemarin mereka praktekin semuanya bola bawah. Udah pasti ke blok sama pemain-pemain defense-nya dia yang begitu rapat gitu. Bola-bola atas itu kan menjadi solusi. Sementara Ronaldo, lo tahu kemampuan dia di bola-bola atas dan kemarin berapa kali dia outstanding sendiri untuk nyoba untuk nyundul kan paling tinggi ya, walaupun end passing-nya Umpannya juga kurang gitu, Iya, end umpannya udah kurang. Cuman
on a big stages gitu, dan pertaruhannya udah kebukti. Maroko berapa kali bisa nullified semua pemain-pemain yang hebat dari semua negara gitu kan. Lu bicara Belgia kurang apa sih tajamnya, lu bicara Spanyol kurang apa tajamnya juga. Nah ke Portugal, ketika lu tahu lu susah untuk bisa negara-negara yang sebelumnya susah untuk masuk lewat bawah, yang menjadi kekuatan Portugal juga. Cuman kan ketika lo deadlock di sisi situ, lo kan harusnya bisa mencoba bola-bola atas. Nah kalau dari start lo bisa melakukan itu, lo bisa ngasih tekanan itu dengan adanya Ronaldo di situ, gue rasa ceritanya akan berbeda. Tapi possibility-nya juga ketika Ronaldo masuk pun bisa bermain ya. Tadi kalau nyambung dari Mas Firsi bilang gitu ya, banyak volume dari kiri dan kanan crossing. Kalau pun menurut lo kemarin Ronaldo main bagus jelek? nggak kelihatan. Kalau gue pribadi. Kalau gue bilang cuma di 10 menit pertama. Iya. 10 menit pertama oke nggak kelihatan. Ada hilang bola beberapa. Dia cuma momentum tuh ketika dia ngoper ke Joao Felix. Iya, menurut gua. yang 1-2 itu kan. Iya. Tapi setelah itu kan mainnya bagus, terlibat dalam permainan, Iya. berani nendang juga. Ronaldo kan paling susah kalau dia dijauhin dari gawang kan. Kalau ini kan dia mundur banget, lawan back-back itu tadi main di Qatar, main di Liga Domestik Maroko, 33 umpan silang mereka kirim, tapi hanya 7 yang sukses. Jadi artinya kalau Ronaldo memang dia nggak punya speed, power dan apa-apa, tapi vertical leap dia masih dapat seharusnya. Ya tapi ini kan what if What semua. if, ya. Jadi ya Karena udah begitu kudu. lo lihat Ramos kan seorang pemain baru di Piala Dunia menunjukkan konsistensi terus-terusan tuh kan baru tuh jarang ya kalau gue lihat. Tidak mungkin juga ya. Kalau- Agak tidak mungkin. Kalau lo harapin kemarin bisa bikin 3 gol terus lo harapin bisa melakukan itu lagi, ya susah juga ngelihatnya gitu kan kemarin, dan kebukti ternyata dia betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan Ramos. Ya tapi kan memang future-nya masih bright lah. Iya. 21 tahun, top scorer di Portugal sekarang. Dia di Liga Portugal bersama Benfica, di Portugal kemarin juga impress, di debut keduanya, ya masa depan dia masih Panjang lah. Masih Tapi kan, panjang lah. Jal, gue mau coba lebih jauh lagi gitu ya untuk ngelihatnya. Untuk Portugal ini setelah kalah, mereka harus berbenahnya seperti apa? Kudu piye kalau kayak judulnya Abrar. Oke, sebenarnya kalau harus apa Portugal? Sebenarnya gue agak surprise ketika mereka datang ke hajatan bola ini dengan pelatih yang masih sama, Fernando Santos gitu. Iya. Setelah mereka di 2018 mengecewakan, di Euro 2020 juga mengecewakan, tapi mereka masih datang dengan komposisi pelatih yang sama. Itu menurut gue udah surprise bagi gue gitu. Dan tahun ini mungkin gue kasih apresiasi juga, dia ingin berusaha ngasih dia keterlibatan kalau dia bosnya gitu ya, dia mencadangkan Ronaldo, udah berani ngelakuin itu. Tapi dia lagi-lagi masalah lamanya muncul lagi kan. Dia kalau secara as a team Portugal ini sulit banget buat dia kendaliin buat as a team. Dia lebih mendorong pemain-pemain individunya untuk ngelakuin apa yang mereka suka, apa yang mereka jago di komponen apa, disuruh mereka lakuin gitu. Tapi enggak juga sih Jal menurut gua. Portugal dengan Santos mungkin mereka sudah menemukan pakemnya, sudah punya semacam strukturnya yang oke, Santos yang di mungkin 2 musim sebelumnya gagal gitu di Euro atau mungkin di hajatan bola yang sebelumnya, ya udah dia pengen coba lagi dengan implementasi kayak tadi lo bilang, dia who's the boss kayak gitu-gitu. Nah, lu kalau ngeliat kayak gitu, Mas, apakah memang Santos yang sudah ketinggalan zaman atau memang ya pemainnya juga udah nggak nyaman sama dia? Enggak sih, karena Santos ini kan pelatih Portugal pertama yang membawa tim ke 2 Piala Dunia berbeda ya. Iya. Dan dia hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk nyamain rekor kemenangan pelatih Portugal di hajatan 4 tahunan ini. Jadi memang dia profilnya gede sih di Sama pelatih Portugal pertama yang ngasih trofi ke Iya, Portugal. iya, Iya. 2016. Ya wajar kalau dia dipertahankan. Masih dipercaya kan, Tapi iya. memang ini kan cycle ya, semua kan berdasarkan siklus. Kalau memang siklusnya Portugal tim ini dengan Pepe, dengan The Ronaldos, Pepe itu harus berhenti di sini. Ya udah, emang udah saatnya. Bahkan Ronaldo mungkin 1 turnamen terlalu jauh sih kalau lihat apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi di luar dengan klubnya pun itu juga mengganggu kan pasti. Kan udah nggak ada klubnya sekarang. Mantan klubnya pun Gara-gara klub lo itu. Kan katanya ini karmanya Ronaldo gara-gara fitnah MU katanya. sedikit banyak pasti. Tapi Gara-gara kasihan ngomongin lah fakta, lihat. kok fitnah sih? Ngomongin fakta dia. Lu kasihan nggak lihat dia nangis Ya jalan dari terowongan hati kayak gue yang gini? paling dalam gue sedih. Cuman ya udah memang ya Gue harus sebagai fan begitu. netral aja kasihan Sedih, ya dia iya. maksudnya Iya, one iya. of the greats. One of the greatest. Nyelesain turnamen Orang kayak yang gitu. bisa naruh Portugal di peta dunia sepak bola dunia yang menjadi unggulan bersama tim-tim lain. Portugal selama ini nggak pernah menjadi unggulan. Kita bicara di era Figo, dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa juga kan? Iya. Ketika 2004 sampai final Euro, Yang udah ada- 2006 iya. itu kan Rui Costa. 2000 Euro 2000 mereka sampai semifinal. 2002 hancur. 2004 masuk Ronaldo, sejak itu
Portugal selalu masuk bracket ke tim yang diunggulkan. Ya. Sebelum Ronaldo, mereka cuma 2 kali masuk Piala Dunia. Dalam 75 tahun Portugal hidup di Piala Dunia, baru 2 kali mereka lolos. Masuk Ronaldo, changer lah dia, setiap ada Piala Dunia selalu bisa lolos karena ada Ronaldo di situ. Ya suka lo nggak suka gitu. Dia udah menaruh Portugal di peta tadi, di paling atas, di bracket bersama para unggulan yang selama ini nggak bisa dirasakin oleh publik Portugal. Kita bicara selalu kita sebagai tim underdog, kita selalu sebagai tim underdog. Cuman ketika mereka naik tingkat, itu ya semua ya hasil dari Ronaldo juga, semua gol-golnya itu. Dan sekarang emang akan sangat indah ya kalau dia finish on a high. Santos juga memang finishnya juga on a high juga. Emang semuanya akan senang untuk melihat itu ya, terutama publik Portugal. Cuman ya bukan hari mereka kemarin ketemu Maroko seperti itu. Ya gue juga lebih suka Messi sebetulnya dibanding Ronaldo. Tapi gue ngeliat Ronaldo nangis kemarin kayak gitu, gue wow. Tersentuh juga ya untuk kita ngeliat ya this is football gitu. Ya bisa kejam juga, dan kalau kita ngomongin juga hajatan bola dunia ini, kalau tadi dari Mas Aryo udah ngomongin soal striker, gue juga mau ngebahas soal kiper nih. Dari bapak-bapak pandit ini melihat Golden Glove gitu ya. Ada Bono, ada juga Hugo Lloris kayaknya juga sosok aja ya. Tapi kalau ngelihat kiper chance Kroasia juga Livakovic. Livakovic atau Bono. Kalau lu, ini Livakovic dari Mas Firsi. Gue jelas Bono ya. Bono. Karena kalau soal Kroasia ya dia kebantu juga sebenarnya sama lini belakang mereka solid banget itu gue lihat. Maroko juga solid tadi kan kita Solid banget juga, tapi mereka tetap nerima shot gitu kan. Tetap dia harus menerima shot on target segala macam, dan Bono udah nunjukin kalau dia juga selain bisa diandalkan untuk jadi shoot stopper, dia juga bisa bawel gitu mainnya kalau gue lihat. Leading dari belakangnya oke gitu kalau gue lihat. Kalau Livakovic masih ya baru mungkin turnamen pertama dia ya, jadi masih agak kayak segan-segan gitu untuk memberi komando, tapi ya besar gini juga harap ya cerah juga masa depan dia gitu. Tapi kalau untuk ditanya siapa pilih antara itu, gue pilih Bono karena kalau Martinez gimana Mas Aryo? banget. Emi Martinez. Emiliano. Oke juga, ya masuk bracket. Tiga nama ini. Ya mungkin yang kalau yang nggak masuk ya Lloris sih menurut gue ya. Maksudnya ketawanya Mas Firsi itu loh. Dia kiper jago tapi aneh kayak Chesney. Jago tapi suka. Kalau kita bicara dari 4 semifinalis gitu, ya sorry to say, gue harus naruh Lloris paling bawah untuk kiper ya. Kita bicara kiper. Kalau untuk yang 3 besar, ya Maroko masuk, Kroasia juga menurut gue oke juga gitu. Dan Emi Martinez Emi Martinez juga dia sosok aja menurut lo. Bagus sih, maksudnya ketika dia harus ngeblok bola dari open play, dia bisa juga. Commanding juga di lini belakang. Walaupun kita lihat Otamendi yang ada di situ, cuman yang komen kotak 16-nya tuh si Martinez kelihatan banget gitu. Dia bisa bawel ngasih tahu di mana komposisi pemain tepat, kapan lo harus maju, kapan lo harus ini tuh Martinez kelihatan banget. Dan dia PD-nya tuh luar biasa dari semua kiper itu ya, mungkin sama Bono ya. 50-50 lah kadar PD-nya itu. Dalam penalti dia juga berani banget untuk begitu tenang gitu. Jadi gue naruh Martinez tetap sebagai kiper yang oke juga. Cuman ngelihat kiper yang nggak pernah kebobolan masuk aspek itu ya Bono sih. Bono. Kalau menurut gue. Mas Firsi? Ya bahas Livakovic ya. Sebenarnya Livakovic banyak save loh di turnamen ini. Iya. Gue lupa belum melihat angka persisnya ya. Tapi bagaimana dia nahan Brazil serangannya. Oke, kelihatannya kayak dia nahan tembakan-tembakan yang datang ke arah dia. Tapi kalau lu kiper kan tuh artinya positioning lu bagus gitu loh. Positioning lu tepat. Jadi lu nggak perlu terlalu stress terlalu apa. Dia membaca arah tendangan bolanya bagus. Dan emang untuk menghentikan serangan-serangan Brazil nggak gampang ya. Dan dia bisa melakukannya, dan untuk menahan 3 penalti dalam satu edisi shootout tuh kan cuma ada 2 kiper ya sebelumnya ya, Subasic sama satu lagi kan yang bisa menahan 3 penalti dalam satu shootout. Jadi memang apa yang dia lakukan luar biasa sih. Dan kalau kita ingat dia juga bukan kiper. Sama si Rui Patricio ya? Bukan. Iya, Portugal juga. Siapalah, lupa gua. Bukan Vitor Baia ya. Vitor Baia udah lama. Kalau kita lihat sebenarnya dia juga bukan kiper lama kan, karena 2018 kan Subasic, habis itu pensiun, habis itu dicoba Lovre Kalinic itu yang tinggi banget kipernya tapi nggak perform. Habis itu dia masuk di kualifikasi Euro 2020 dan akhirnya sampai sekarang keren sih kalau gue bilang. Dan dia memberikan ketenangan itulah. Kalau kita lihat Gvardiol juga ngebantu dia, Lovren juga ngebantu GGWP dia. Gvardiol ya. Iya, dan bagus walaupun memang juga sering ditembus, tapi dia
shot stoppingnya juga bagus. Jadi Luar reading biasa. reading the ball-nya juga Walaupun aman Bono gitu. ya, catatan Bono. untuk Bono itu tadi kan gue juga baru lihat. Ternyata kalau lihat dari jumlah passingnya, pemain Maroko yang paling banyak mengoper bola pada laga kontra kemarin itu Portugal si Bono. Jadi saking seringnya mereka diserang. Iya 12 kali operan pendek sama 19 kali operan lambung gitu. Jadi ya segitunya mereka ditekan gitu. Tapi ya Bono memberikan ketenangan dan kalau lihat historinya dia, progresi karirnya dia, apa yang dia lakukan untuk negaranya, the fairy tale story sih tetap masih lebih Bono ya? sih menurutku. Kecuali kalau Livakovic bisa nahan penalti Messi 2 kali di semifinal. Respect nanti, itu kalau gue baru. itu baru kisahnya geser lah, baru kisahnya Livakovic. Siap, kalau dari jebret tim nih, kira-kira yang dapat Golden Glove siapa? Taruh di kolom komentar. Sambil kita akan lanjut ngebahas pertandingan semalam antara Inggris-Prancis. Tapi setelah ada paket dulu nih, ada yang mau lewat nih. Dari Bapak CEO, silakan. Masih di hajatan bola dunia bareng Jebret Media, CEO melaporkan langsung dari Qatar dan saat ini CEO berkesempatan menyaksikan pertandingan Inggris melawan Prancis yang berakhir naas buat Harry Kane dan kawan-kawan. Sudah di dalam, masih berada di sini. Setelah berulang kali reschedule, akhirnya sampai hari ini, besok gue balik. Belum tentu. Oke guys, ini dia Al Bayt Stadium jelang England berhadapan dengan France. Ini suasana CEO di tengah-tengah fans Inggris di Stadion Al Bayt. Bahkan CEO mendapatkan momen langka pada saat Harry Kane gagal mencetak gol di kesempatan keduanya dari titik 12 pas. Dan CEO melaporkan langsung dari hajatan bola dunia Qatar. Momen ini dipersembahkan oleh Ya, kita nanti akan sapa Bapak CEO dan juga tadi ada Bapak Harpa. Apa kabar Bang Harpa? Udah lama gak kelihatan nih ya. Dan langsung aja kita ngebahas yang tadi di video nih. Dari yang pakai jersey Inggris. Kenapa? Kecewa nggak tuh Harry Kane gagal penalti? Kalau dari Mas Aryo. Apa? Dia kan Spanyol. Ya, santai mumpung lagi pakai aja. Inggris, kita kan Inggris. Ya, Inggris kamu pulang gitu kan. Ya, kemarin gua prediksi sih ketika lo 90 menit nggak bisa Perancis bisa unggul, ya Perancis yang akan lewat. Cuman kalau itu masuk ke extra time, masuk ke penalti, gue megang Inggris. Oke. Dan the games menuju ke sana gitu ya. Kalau si Kane kemarin bikin 2 sama, I think the game will betul-betul switch ke Inggris. Change, ya. Karena dominating the play sebetulnya Inggris pertandingan kemarin gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi permainan, gimana Southgate bisa bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh Prancis. Bagaimana pemain-pemainnya compose, gue bilang salah satu match terbaik di Piala Dunia kemarin ya kemarin. Piala Dunia itu ya kemarin. Full of pace lah gue bilang. Cepat Pace-nya banget bagus, mainnya. semua timnya quality-nya keluar semua pemain nunjukin kemampuan terbaik mereka ya. Dari defense mereka bagus, dari serangan juga mereka cukup rapi, dari segala sisi mereka coba untuk nyerang. Jadi ya gue ngelihat sih ada apesnya di Inggris sih ketika penalti itu nggak masuk. Kata kuncinya apes karena bukan football is coming home tapi England is coming home ya. Is going home gitu. Nah, kalau dari lo jangan ngelihat ya. Dari permainan Perancis sendiri sebelum ke Perancisnya ke Inggrisnya dulu gitu ya. Dari mereka bermain seperti apa, bertahan dan juga ketika mereka menyerang itu cukup oke nggak sih menurut lo? Menurut gue oke banget ya. Bahkan kalau soal apes lagi nih, apes banget. Karena kalau kita lihat 2018 maupun 2020, main Inggris paling bagus yang mana menurut gue Sekarang, edisi Iya, ini paling gue bagus setuju nih. yang itu. Dan mereka tersingkirnya dengan cara kayak gini, mereka dominating the game. Abis itu kualitas individu pemain keluar semua, as a unit pemain-pemain yang diragukan untuk menampilkan performa terbaiknya ternyata Siapa? mainnya bagus. Menurut lo? Yang Maguire. Oh, salah Maguire. satunya. Ya, oke. Dan yang lain-lain juga nular gitu bagusnya. Dan harus tersingkirnya ada penalti miss itu menurut gue sangat menyakitkan ya. Dan ini jadi mimpi buruk lagi buat Inggris karena quarter final tuh ibarat kryptonite bagi mereka ya. Dari dulu tuh sering banget tersingkir itu di babak quarter final ini gitu. Tapi kita bisa lihat juga expected goals-nya juga 2 gitu ya. Iya. Dan Tinggi. ball position sangat-sangat mendominasi. Tinggi Tapi banget. ya
Tinggi banget. Mereka datang untuk menghadapi tim yang sebenarnya kok statusnya kan juara bertahan gitu. Jadi menurut gue harusnya bisa diterima lah kalahnya walaupun apes tahun ini. Iya, kalau dari Mas Firsi kok lemas banget gitu sih ngelihat Inggris kalah atau gimana nih? Lemas enggak. Itu udah ketebak lah. Udah, susah Timnas banget yang mereka. overhype ya, timnas yang overhype. Iya, selalu Ya mungkin kalau coming gua tambahin dikit, orang tuh ekspektasi ke Inggris akhirnya tinggi Memuncak. ketika mereka sampai ke semifinal. Sebelum ini Iya. quarter finals dihitung sebagai sebuah hal yang bagus buat Inggris. Iya. Sebelum ini ya. Terus ketika mereka bukan bagus ya, bisa masuk ke semifinal dengan si Southgate-nya ini, bisa masuk ke final juga dengan Southgate-nya ini, orang masih ya timnya ini masih mainnya nggak bagus. Sekarang lagi bagus-bagusnya main, ekspektasinya jadinya ditinggiin kan. Quarter finals lo anggap sebagai kegagalan. Padahal di 2016 mereka masih jadi clown of Europe juga gitu kan Inggris. Iya, Harry Kane ngambil corner Iya. 2016. Iya, jadi emang ya kryptonite bener karena sejak mereka juara dunia 1966 mereka hanya lolos 2 kali dari perempat final yaitu 1990 timnas Sir Bobby Robson sama 2018. 2018 mereka perempat final ngadepin Swedia 16 besar ya menang adu penalti lawan Kolombia. Kolombianya kalau gua waktu itu ngobrol sama wartawan-wartawan Inggris dan juga wartawan Kolombia bilang Kolombianya mainnya takut lawan Inggris. Jadi inisiatifnya langsung diambil Inggris. Ya jadi emang perjalanan kemarin Inggris ke 2018 ke final oke, tapi ya memang mereka ngambil bracket jalan yang lebih mudah kan ketika itu dengan mereka kalah lawan Belgia ngelepas pertandingan Cuman terakhir kan yang lu bisa manfaatin bracket itu kan lain cerita dong. Maksudnya tetap lo dapat kredit walaupun lo bilang jalurnya bagus tapi lo kalah kan sama-sama ngalah. Jadi pas Belgia Inggris itu ngehe juga karena gua kesana ngadepin ke Kaliningrad tuh expect pertandingan di mana dua-duanya pengen jadi juara grup. Tiba-tiba dua-duanya nurunin tim pada nggak mau golin. Akhirnya Januzaj lo yang golin. Iya, jadi emang ya akhirnya ngelawan juara dunia sih emang susah. Walaupun kita tahu juara dunia datang dengan beban. Ke setiap Piala Dunia pasti datang dengan beban sejak 2006 ya yang Brasil selalu terakhir ya. Oke, kesulitan. tunggu sebentar Bapak Firzi karena kalau kita membahas lebih jauh tentang juara dunia masih ada yang mau lewat nih. Ada Bapak CEO yang mau update langsung dari hajatan bola dunia di Qatar. Ini gimana Bang? Harry gimana Bang? Coba Bang kasih tahu Bang. Oh langsung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gua kira video langsung. Gimana Bang? Gimana Bang? Sheikh Valen. Sheikh Valen. Hair Bib. Ini saya mewakili gabungan 2 tim yang sudah tersingkir. Belanda di atas. Gimana Bang Harry Kane Bang? Coba dong update Bang ke Jebret Tim. Di belakangnya Ya gawang. gua nonton bareng sama bukan hanya penonton Inggris biasa tapi yang casual, yang hooligans ya. Wih, oke. Jadi untuk anak-anak kayaknya nggak akan nyaman duduk di Situ. atau nggak duduk di tribun itu semuanya berdiri, kemudian bahasanya itu terlalu kasar sekali dan apapun yang dibuat sama wasit kalau itu menurut mereka nggak pas, pokoknya mereka katanya can't. Aduh, gitu kan. jahat banget. Kamu nggak bisa maksudnya kan? Ya, pokoknya you fucking can't gitu kan. Nah, Ini nggak bisa dikit gitu. bahkan penalti kedua Harry Kane mereka masih marah karena menurut mereka si pemain Prancisnya harusnya kartu merah, bukan kartu kuning. Nah, pada saat penalti gue sih berpikir kalau 2 kali itu ada jinx ya kan untuk bisa berturut-turut mencetak gol. Tapi karena di gol pertama dia pede banget, itu persis depan muka gue tuh bola ke arah kanannya Loris tuh kencang banget. Ya ini orang udah pede nih, apalagi ngadepin temannya sendiri. Ya tapi ternyata ke arah yang sama tapi melambung, ya kan? Karena yang ini tapi melambung dan ini gue benar-benar deket tuh. Kita lihat yang tadinya ekspresinya girang semua, gue juga dapat ekspresi waktu penalti pertama, sekarang berubah semua dan di saat itu kayaknya Harry Kane juga kena mental ya karena sebagai kapten dia mengikuti pelatihnya untuk akhirnya dia membuat statement bahwa kegagalan ini akan hidup bersama dengan saya sampai dengan seumur hidup, dia bilang begitu kan. Dan yang lebih menyakitkan lagi tentunya adalah ketika ini beda dengan Belanda. Kalau Belanda memang yang hadir itu kan cuma secuil. Tapi kalau ini banyak penonton Inggris yang bahkan kemarin gue dengar, gue nguping-nguping itu mereka baru sampai hari itu juga di
di Doha gitu, di langsung mereka ke Al Bayt Stadion. Dan yang mengagetkan sih, tapi ternyata menurut para penonton Inggris sudah tampil bagus karena pada saat selesai pertandingan mereka tidak ada yang memberikan sumpah serapah, mereka memberikan aplaus dan tidak langsung yang garis keras nih ya, yang di belakang gawang bareng gua tidak langsung meninggalkan lapangan pertandingan, mereka menunggu dulu sampai dengan para pemain menghampiri tribun kita dan memberikan aplaus dengan come on England dengan itu. Tapi yang menurut gua paling menyesal adalah bahwa Ibnu Jamil datangnya akan di final dan dia tidak menonton Inggris. Jadi posisi gue sebenarnya kemarin itu harusnya adalah posisinya si Ibnu Jamil kan gitu. Kalau dari permainan ya lebih enak pasti kalian menganalisa lewat televisi ya dengan adanya replay dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari hasil yang diberikan, kalau gua lagi-lagi mengambil dari sisi psikologis ya. Kalau dari bench itu kelihatan banget tidak seperti Belanda lawan Inggris yang dua-duanya tuh bener-bener greget untuk timnya menang. Kalau pertandingan kemarin yang mungkin kalian tidak lihat di TV adalah kalian mungkin hanya melihat bagaimana para penonton dari Perancis itu ikutan memberikan tekanan dengan keluar ke dog out kan bareng sama pelatih. Nah pada saat pemain-pemain cadangan Perancis ini keluar ke dog out, pemain-pemain dan official dan juga pemain-pemain cadangan dari Inggris tuh hanya duduk gigit-gigit jari, terus mukanya udah panik gitu, yang siap-siap cuman Grealish, itu pun Grealish karena lagi nunggu akan dimainkan. Jadi secara mentalitas tuh ketika Harry Kane, kalau pertanyaan utamanya adalah ketika Harry Kane gagal, ternyata yang kena mental bukan cuma Harry Kane tapi juga seluruh official dan juga pemain-pemain cadangan. Jadi bukan malah kasih semangat tapi mereka juga ikut down. Dan Perancis sangat nyaman untuk kemudian gue yakin ketika gol Giroud tuh mereka juga udah siap-siap untuk extra time sebenarnya. Tapi lah kok bisa akhirnya nemu gol tersebut, kedewasaan, tidak adanya benar-benar superstar selain Mbappe ya, yang juga tampil kalau yang gue lihat langsung tuh juga cukup bagus. Itu kayaknya membuat positive vibes dari Perancis ini calon kandidat untuk menghentikan kejutannya Maroko menurut gua. Oke. Siap. Thank you Bapak CEO untuk laporannya langsung dari Hajatan Bola Dunia 2022 Qatar. Thank you. Bang, panas nggak di sana, Bang? Hari ini cerah tapi anginnya tetap dingin. Kalau kemarin benar-benar gloomy kayak makanya gue kemarin selalu bilang udaranya tuh gloomy benar-benar kayak di Inggris sebenarnya. Tapi ternyata bukan justru memberikan kenyamanan untuk Inggris, tapi sebenarnya ternyata memberikan sebuah kode bahwa ini akan menjadi sebuah hari yang kelabu. Kurang gerimisnya aja ya. Kurang gerimis kalau Inggris. Kurang gerimis dan tapi mungkin Perancis penontonnya banyak, Mas Aryo, Virzi sama Mardel, tapi tidak senyaring dan tidak seberisik penonton Inggris. Jadi gua rasa kita kehilangan benar satu dari penonton yang sebenarnya bisa meramaikan kalau nanti sampai final kan bisa jadi Inggris lawan Argentina kan. Ya. Oke. Dan kalau Inggris Argentina kan kita teringat dengan Diego Simeone menghadapi Beckham, golnya Michael Owen waktu masih 18 tahun. Dulu juga perang ya, pernah kan Inggris Argentina. Malvinas, dan ini adalah dua supporter berisik yang sebenarnya gue sayangkan ketika Belanda udah nggak lolos ya, gue sayangkan mereka tidak jadi ketemu di final, karena kalau ketemu di final gue yakin bakal masif banget. Yang juga masif adalah Maroko penontonnya. Tinggal apakah memang kejutan itu akan lanjut lagi atau enggak, tapi kalau melihat dari militansi penonton ya kita kehilangan lagi benar satu dari supporter yang berisik yang bisa membuat suasana di stadion tuh gokil banget. Jadi itu yang bisa gue berikan laporannya. Kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi dari studio, gue mau mengucapkan terima kasih buat Jebret Team dengan host Abrar yang bolak-balik ke control room sama Anggi antropologi ditemani sama Haryo dan juga Ricky Nelson. Kita bisa menembus live reaction 600.000 viewers. Abrar! The next big thing. Luar biasa. Jebret Team. Mantap. Bonus tambahan sedang dihitung dan ketersediaan kamar sepertinya kita jadinya glamping di
Pulau Seribu antara tanggal 20 sampai 22 kita liburkan Jebret Media, sedang dicari kamarnya supaya kita bisa sama-sama mensyukuri apa yang kita lakukan. CEO-nya sama Gary bisa liputan ke Qatar, tim yang di studio bekerja dengan sangat baik. Gue sangat mengapresiasi CEO akan sampai hari Senin. Jadi ini memang bukan hanya hajatan bola dunia 2022, tapi hajatan Jebret Media dan Jebret Tim yang setia untuk terus menyaksikan, memfollow, mensubscribe. I really appreciate, dan gua standing applause untuk kita semua yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Tapi masih ada beberapa pertandingan lagi, kita gas terus, Jebret Tim kita manjakan terus dengan apa yang dilakukan di studio, baik itu DPI maupun juga reaction maupun kami yang ada di Qatar. Kita berikan yang terbaik untuk Jebret Tim. Dan mudah-mudahan semakin menancapkan bahwa olahraga ini, bola ini ternyata bisa jadi sesuatu yang dikonsumsi bukan hanya pertandingannya, tapi juga di sisi-sisi lain yang ternyata bisa kita garap semua. Hidup sportcaster, hidup olahraga. Mudah-mudahan Indonesia masuk ke Piala Dunia. Amin. Jalur tuan rumah dulu juga nggak apa-apa. Ya, thank you Bang CEO dari saya, Mas Firzi, Mas Rizal dan juga Mas Sabto Haryo. Thank you Bang Sehat-sehat, CEO, Bang CEO. Faruku. Sehat, Bang. Oke, kita tadi udah syukron. Oke, tadi kita udah cukup dalam ngebahas penaltinya, Harry Kane juga segala macam. Tapi gue mau ngebahas Inggris lagi nih Mas Haryo. Ngelihat pergantian pemain sebenarnya. Ada agak sedikit telat pergantian pemain, tetapi ketika kita menyebut satu nama, ada Saka yang digantikan, itu sudah tepat atau belum dari Gareth Southgate? Kalau Saka sebetulnya having his game ya kemarin ya, salah satu pemain yang paling outstanding menurut gua untuk Inggris, bantu defense juga, ketika nyerang juga ngerepotin pertahanan dari Prancis, switching dari kiri ke kanan juga kadang-kadang dia juga nyasar ke tengah juga, itu bisa dilakukan oleh Saka. Jadi sebetulnya gua in a way kalau kita ngelihat beberapa pergantian kok telat gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat first 11-nya sebetulnya kan bisa nguasain permainan. Jadi nggak ada urgensi kalau kata Rizal untuk mengganti pemain. Cuman ketika lo masukin Grealish di menit 90 plus 7 sih juga kelamaan juga sih. Yang ke belakangnya ya, Rashford di menit 85, si Grealish mau dimasukin menit 90 plus 7, itu sih yang menurut gua agak telat gitu. Cuman kalau untuk pergantian untuk Saka harusnya nggak usah diganti. Sebenarnya nggak usah diganti juga nggak masalah menurut gua, karena dia memang lagi bagus-bagusnya sih mainnya. Oke, kalau Jal, apa kalau dari Mas Firzi dulu deh, boleh? Inggris kan itu tadi, gol Giroud datang di saat Inggris sebenarnya lagi menguasai, lagi di atas lah. Iya. Gua nggak bilang Prancis juga sebenarnya pada bagus. momen itu jelek. Enggak Karena jelek. sebenarnya iya Prancis itu kalau lu lihat ditekan terus, itu mungkin juga part of Deschamps karena dia mungkin melihat the opportunity ada di counter attack. Ya kalau lu lihat Harry Maguire jalan-jalan ke tengah lapangan, iya, bener naik-naik tuh gue bilang berani banget nih. Lu nggak mau serang balik dia gitu sama Dembele gitu. Gocek kiri, gocek kanan, ankle langsung. Jadi kan itu yang dilihat juga oleh Deschamps gitu. Jadi mungkin ya kontrol tengah juga lebih bagus ini ya Prancis, karena kita lihat tengahnya Inggris basically matiin Senegal kan di babak sebelum ini. Bellingham, Declan Rice sama Jordan Henderson itu kan bagus banget. Tapi di sini mereka nggak, kemarin ngematiin Mbappe juga loh. Mbappe gua nggak bilang dimatiin sih, karena beberapa kali mereka masih bisa lewat. Cuman dibatasin di ujung kotak kan. Iya, kecuali yang satu momen dia bisa mempenetrasi ke dalam terus bolanya di recycle akhirnya nembak. Tapi ya itu, Bellingham masih muda, dia pasti akan belajar dari laga ini. Dan dia kelihatan kan orang pertama yang nyamperin Harry Kane, tadi di videonya Bang CEO ada kan, yang pertama nyamperin pemuda 19 tahun, nyamperin kaptennya setelah gagal penalti, dia dulu loh yang nyampe ke kapten, dia tenangin gitu. Itu luar biasa menurut gue, leadership dia ada, bisa jadi the next England captain. Dalam 10-15 tahun ke depan gue udah pernah bilang, kalau nasib dia nggak kayak Dele Alli. Kalau misalnya asal dia nggak ke MU sih. Iya, itu juga. Kan katanya mau ke Liverpool kemarin, udah digoda-goda kan, udah digoda-goda. Udah bukti Sancho kalau sana. Sancho, iya, udah ngapain gitu ke sana kan. Mungkin belum pelatih yang tepat. Semoga yang sekarang tepat ya. Ten Hag abis ini kan PR-nya banyak. Tapi kita balik lagi ke tadi pergantian pemain Southgate gitu ya, Jal. Dari kacamata lo ngelihatnya apakah memang telat atau memang ya harusnya udah nggak usah diganti malah? Menurut gua kalau telat sih enggak ya, karena bener mereka sebenarnya lagi-lagi gue akan bilang buat apa lu merubah sistem yang sebenarnya sistemnya nggak rusak gitu. Karena itu starting 11 terbaik di hajatan bola dunia ini terbukti itu
yang selalu jadi pakemnya Southgate di hajatan bola dunia ini ya. Dan gue lihat Saka diganti itu yang menurut gue agak heran gitu. Apalagi penggantinya Sterling gitu. Gue justru mengharapkan Rashford bisa datang lebih awal gitu. Itu dia, saya juga sebenarnya mau Karena itu. untuk impactnya juga kemarin Rashford juga lebih berkontribusi gitu. Pas di kanan lagi. Iya, ngisi gitu. Dan Sterling kalau kita bilang kondisi dia ideal atau enggak, menurut gua enggak. Tidak. Karena ya dia sempat pulang dulu juga untuk masalah pribadi. Habis itu dia balik lagi untuk segera main di match perempat final ini lawan juara bertahan dan itu sulit banget, dan juga itu terbukti tadi malam ya Sterling Ya fokusnya udah nggak di lapangan sepenuhnya malah menurunkan ritme bermain Inggris malah tadi malam kalau Sterling masuk ya menurut gua. Oke. Dan kalau misalnya kayak Mason Mount gitu dengan ada pergantian Mason Mount, menurut lo itu cocok apa nggak? Menurut gua cocok karena juga Kan ini juga nggak terlalu bagus-bagus banget Mason Mount. tapi timing dia running, timing dia masuk ke kotak penalti itu selalu tepat menurut gua kalau Mount. Di semalam ya? Iya, Nah, tapi oke. sebelumnya gue juga bilang oke juga timing dia masuk ke kotak penalti, dan itu juga terbukti mencuri perhatian Theo Hernandez ya, walaupun itu menurut gue satu keputusan yang bodoh juga dari Theo. Tapi itu ada inisiatif dari Mason Mount untuk ngisi ke space Untuk masuk itu. ya? Menurut gue itu yang juga Kan dia perubahan dia dari nggak Mount. main kan karena ada perubahan Henderson tandem iya, sama ngisi, Declan iya. Rice kan. Iya. Makanya korbannya siapa? Mount gitu. Cuman kalau lu cuma satu orang Declan Rice, ya Mount sebetulnya cukup efektif di pertandingan-pertandingan lain gitu. Jadi kalau dari Mas Cuman, Gerson kalau iya, laga tipis sih sebenarnya kalau penaltinya Harry Kane masuk apapun bisa terjadi ya. Iya. Di extra time. Kita selalu berandai-andai what if gitu ya, itu masuk. Pasti- itu Karena- berbeda karena gitu. memang harus diakuin cadangannya Prancis kan agak Iya, rada, mengkhawatirkan iya. sebetulnya Iya, kan. kemarin kita udah Lu bahas, ganti iya. Giroud aja siapa yang mau masuk Thuram gitu kan. Levelnya beda jauh dibanding dengan materi cadangannya Inggris yang di Sebenarnya level levelannya Eropa juga oke. di kompetisi Champions juga banyak main secara reguler gitu. Lebih bahaya kalau itu kayak extra time, lebih bahaya buat Prancis Oke, sebetulnya. Deschamps cuma punya Kongma kan yang dia masukin cuma Kongma untuk Iya. Dembele itu Iya. pergantian yang menurut gue ya wajar yang dia lakukan, tapi selain itu dia nggak berani karena dia ngelihat ya mungkin kedewasaan timnya ketika dikasih kepercayaan lawan Tunisia kok malah kayak gini gitu, aneh juga. Dan ya untuk balik lagi ke Masa penaltinya Guendouzi Kane. main. Iya, masa Guendouzi main atau Kamavinga lagi main jadi back kiri itu kan aneh, mistis. Oke, sebentar Mas Ferdi. Kita juga akan ngebahas lebih jauh tentang Perancis, tapi setelah satu info tentang wasit yang nyebelin dari kakak Gita. Silakan langsung saja kakak Gita. Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Nah, Jebret Tim, siapa yang nggak puas sama Harry Kane? Terserah aja. Tapi yang pasti fans-fansnya Inggris juga nggak puas sama wasitnya. Wilton Pereira Sampaio, wasit asal Brazil yang banyak banget diprotes di laga semalam karena keputusan-keputusan yang dianggap nggak nguntungin banget buat Inggris. Wilton ini sendiri sebetulnya merupakan satu dari 36 wasit terpilih di hajatan bola dunia kali ini. Dan tugasnya pun nggak main-main karena sebanding juga ya dengan gaji yang dia dapat. Nah, untuk memimpin 3 laga di fase grup aja, Wilton ini bisa kita lihat kalau dapetin 46 juta per match. Dia juga jadi salah satu wasit ketika Senegal melawan Belanda kemarin. 3, silahkan kalian hitung aja kali 46 juta berapa ya. Ini dirupiahkan dengan kursnya nanti disesuaikan. Sementara untuk semalam, Wilton ini mendapat 155 juta rupiah. Nah, kalau asisten wasit yang di pinggir yang suka ngangkat bendera kayak anak pramuka itu ya, gajinya dapat $5.000 tuh Senaram. Atau secara dengan 77,9 juta. Nah, bayaran wasit VAR juga ada lagi nih. Sama persis sama asisten wasit dengan totalnya puluhan juta juga. Gimana nih dengar gaji-gaji wasit tadi? Lumayan kan? Tapi tentu saja berat tugasnya ya. Apalagi kalau misalnya banyak yang protes dari fans. Bahkan Wilton sendiri di Wikipedia itu sempat loh dirubah menjadi fans Perancis. Yang ubah tuh kayaknya fans-fans Inggris nih kan bisa ngerubah dari Wikipedia. Ya terlepas dari keputusan wasit, semifinalnya sudah didapat. Dan semoga saja nanti dari semifinal ke final kita bisa dapetin wasit-wasit yang tambah berkualitas. Sekali lagi bukan dia nggak berkualitas, tapi keputusan wasit memang kadang-kadang seringkali tidak menguntungkan dari salah satu pihak. Ya nggak Del?
Iya Kakak Gie, benar. Aku iyain aja. Kalau aku enggakin ntar bingung. Dapat siaran apa enggaknya kan bingung ya. Buat besok jadwal. Oke. Nah kita ngebahas Perancis lebih jauh. Mas Firzi tadi ngelanjutin lo. Kita ngebahas mungkin salah satu momen adalah Theo Hernandez lah. Lo ngelihat bagaimana dia tidak ngelihat bola, tadi kita sempat ngobrol itu, tapi dia ngelihat lawan gitu. Nah dari secara garis besar beberapa defendingnya Prancis emang sedikit ngaco sih. Chouameni apa yang kita lihat dia stick kaki gitu jatuhin Saka, Hernandez ngelihat bola lambung cuman ngelihat punggung orang terus disikat gitu kan. Sekacau-kacaunya wasit tapi masih ada VAR gitu. Jadi kan bisa dikoreksi keputusannya. Dan ngelihat mereka sedikit sloppy kayak gitu ya mungkin untungnya ke depannya ngadepin Maroko ya. Mungkin kalau tapi bukan untung juga dong. Sebenarnya Maroko bisa mengejutkan juga kan nantinya lawan Prancis gitu. Juga sih kalau mereka pemainnya lu yakin pemainnya ya? udah habis ya. Pemainnya udah rontok, udah habis. Bukannya apa-apa kan mereka. Gue menghargai banget dan mereka kan pasti punya motivasi lebih ya. Betul. Sebagai melawan negara yang dulu pernah menjajah mereka. Jadi tapi kalau lihat ini udah mulai habis tapi itu lagi kedewasaan di lini belakang itu seharusnya Loris bisa datengin gitu, tapi kan Loris walaupun dia mecahin rekornya Lilian Thuram yang 443 caps, tapi dia kiper yang pasti ada aja gitu momen-momen di mana dia shaky, clumsy. Terus secara leadership mungkin Varane juga harus bisa lebih step up sih karena di pinggir-pinggir sebelah dia kan masih baru semua ya. Upamecano, si Jules Koundé. Tadinya Pavard di situ, Pavard malah nggak perform, Koundé doing his best as he can gitu, tapi kita tahu juga limitations dia bukan sebagai wingback, dia nggak bisa membantu Dembele ke depan, tapi going back dia bagus. Theo juga ya baru masuk setelah kakak ya, apa adeknya ya si Lucas itu ya cedera kan, jadi memang pemain-pemain ini harus step up, terutama leader di lini belakang sih. Jadi momen-momen clumsy, momen ceroboh kayak gitu harus dihilangin mulai semifinal dan apalagi ke final. Oke. Mas Ari juga tadi kita nyambung dari pembahasannya Mbak Gie gitu ya soal keputusan wasit, apalagi yang Chouameni ya yang ngambil Saka ya. Nah itu lo ngeliatnya itu sebenarnya penalti atau enggak sih ketika di momen itu? Penalti kan? Clearly penalti kan? Dua-duanya emang valid, legit penalti karena memang ya dalam kotak satu, terus lo memang bad timing dari Chouameni sih. Ketika Saka belok kaki lo tak berhenti nyangkut jatuh ya memang itu sebuah pelanggaran yang di dalam kotak penalti ya layak terganjar sebuah penalti gitu. Emang nggak bisa dibilang oh ini bukan penalti, bahkan gue nggak akan mendebat ya. Kalau beberapa ke belakang tuh sempat ada beberapa kasus yang penalti gitu kan. Tapi kalau ini murni dua-duanya memang penalti. Oke, kalau dari lo sendiri ngelihat Prancis gitu ya, Jal, permainan tadi juga udah dibedah sama Mas Firzi untuk lini belakang, tapi untuk keseluruhan lini gitu, integrasinya mereka untuk bisa setidaknya bisa melangkah nggak sih ini sampai final, lo ngelihatnya kayak gimana? Menurut gue sangat bisa ya dan sangat mungkin juga karena selain mereka kualitas di lapangan, mentalitas mereka juga udah teruji gitu. Terbukti juga di 4 tahun lalu mereka kapan sih menang yang super meyakinkan banget menangnya dengan cara yang sangat meyakinkan kan nggak juga menurut gue ya. Mereka cukup unggul dan mereka bisa pertahanin keunggulan itu bagi mereka udah cukup gitu. Cara mereka untuk menang nyampe ke final itu pakai cara kayak gitu. Dan ketika mereka menghadapi Maroko nanti, menurut gue ya mereka di atas kertas udah mikirin finalnya juga nih. Walaupun kualitas cadangannya bisa mengganggu ya, kualitasnya nggak bisa menggantikan posisi-posisi squad starting line up yang dimiliki oleh Deschamps gitu. Tapi kalau di atas kertas, tadi gue juga di awal udah bilang hajatan bola dunia ini bukan tempat yang paling ramah buat pemain-pemain baru belajar gitu. Tapi Chouameni ada momen bagusnya tapi ada momen jeleknya juga. Jeleknya di mana? Decision making dia gitu tadi malam. Dia itu menurut gue termasuk tapi satu dari sekian game lah jeleknya cuma ini doang sih. Menurut gue termasuk keputusan dia karena lazy defending lah menurut gue itu. Lu dalam kotak penalti lu julurin kaki itu menurut gue agak tindakan yang malas gitu menurut gue karena buat apa lu ngelakuin itu. Tapi kalau dari aspek keunggulan dia tadi malam dia menunjukkan juga dia punya keunggulan. Dan dia bisa deliver permainan, dia ganti perannya seorang N'Golo Kante gitu yang juga sangat berat untuk digantikan. Tapi dia bisa membuktikan bahwa Prancis ke semifinal. Menurut gue Prancis di atas angin untuk masuk final dan bisa menjuarai juara lagi di tahun ini. Lo ada fakta atau insight baru lagi Mas untuk Prancis yang bisa dia elaborate? Ya Griezmann sih posisinya dan itu akan menentukan, dan Giroud tadi kan kita bahas juga. Menurut gua Giroud dalam umurnya yang sekarang ini irreplaceable ya di tim ini ya karena dia memberikan sesuatu yang
yang nggak ada Big dari player in para big game ya? pemain cadangan lain gitu. Dia mungkin nggak secemerlang Benzema gitu, Iya. tapi in a way dia lebih bagus dari Benzema gitu. Dia mungkin nggak secepat kayak Titi Henry gitu, tapi in a way dia lebih bagus dari Henry, terutama di posisi ini ya, di posisi ini. Jadi sekarang dia jadi top scorer sepanjang masa Prancis, emang dia deserve itu, dan kontribusi buat Prancis di event-event besar emang dia selalu ngebuktiin gitu. Dan Ini ya big game player itu, finishing dia, cara dia yang pas sundulan pertama itu Iya. dia bisa on target itu kan gila banget. Orang ya mungkin pulang ke main di Itali kayak retirement home dan lain-lain, tapi ternyata dia masih bisa membuktikan di level tertinggi seperti ini gitu. Ya terutama setelah apa yang dia lewatin 4 tahun lalu ya, di ridicule bagaimana dia nggak bisa mencetak gol, dan sekarang ya dia buktiin bahwa gol-golnya krusial dan memecahkan rekor seorang Thierry Henry itu nggak sembarangan, gila-gilaan. Ya kemarin Harry Kane aja sebenarnya punya kesempatan kan untuk ngelewatin rekornya Wayne Rooney udah gitu, nyamain tapi ya, he udah bottled nyamain it gitu. Udah nyamain kan? Iya sekarang nyamain, iya, dia iya. bisa jadi all-time top scorer, tapi the pressure gets into him gitu loh. Dan kalau kita lihat sekarang Bang Giroud irreplaceable juga sih di depan. Jadi kalau secara keseluruhan gitu ya Mas Aryo ngelihat dari skuad utama kita udah nggak usah debatin lah, bagus gitu ya. Tapi menurut lo satu lubang apa yang bisa dimanfaatkan Maroko nantinya? Ini kita bahas sedikit ya untuk nanti lawan semifinal ketika Prancis ketemu Maroko. Lubangnya itu di mana? Apakah di tengah atau malah yang tadi kayak Mas Bersi bilang pertahanan tuh harus ada leadershipnya juga? Sejauh ini sih cukup aman ya. Maksud gua ngelihat Upamecano sama Varane dia step up their games juga gitu. Ya Varane kan dari 2018, cuman dulu kan temennya Titi. Titi lebih senior yang lebih jagain dia lah. Tapi sekarang kan berbalik nih, yang jadi seniornya justru si Varane ya, dari sisi jam terbang gitu. Dan gua rasa dia bisa melakukan itu. Cuman kelemahan Prancis menurut gua ya sebuah keuntungan dan juga kelemahan ya wingback mereka. Wingback mereka ketika dilemparin bola di belakang wingback itu bisa menjadi masalah, dan kita lihat berapa kali Buffal luar biasa dalam manfaatin itu kan, bola-bola jauh yang langsung dilemparin dan dia bisa outrun back-backnya atau pemain tengahnya, bisa one on one sama back. Berapa kali itu dilakukan kemarin sama Buffal. Ziyech juga bisa melakukan itu. Untuk transition, gue rasa ini masih menjadi hal yang harus lebih diseriusin sama Prancis sih. Cuma kalau starting 11 mereka bermain sesuai standar lah, sesuai standar mereka yang lagi bagus ini, susah sih ngalahin Prancis. Cuma kalau itu bisa lo bawa sampai extra time, sampai penalti, nah ini bisa bahaya buat Prancis. Bahaya. Selain kita ngomongin ya tadi kalau starting 11, terus juga kalau nggak ada yang cedera gitu ya Jel. Kalau dari lo sendiri, versi lo ada nggak sih kelemahan atau lubang dari timnas Prancis ini? Menurut gue tetap ada, terutama kalau untuk fullback, untuk kanan menurut gue lebih bisa diharapkan lah ya. Kalau untuk kiri menurut gue agak mengkhawatirkan, karena prospek Theo akan menghadapi Hakim Ziyech ini menurut gue agak menakutkan juga bagi gue. Jadi Theo bukan pemain yang lumayan oke untuk di skuadnya Prancis sekarang, apa gimana? Untuk sejauh ini sih masih delivered ya, tapi di beberapa game decision making dia kadang juga sloppy, dan bikin juga kalau dia ngelakuin itu lagi yang dia lakuin tadi malam untuk melawan Inggris, dia lakuin lagi untuk lawan Maroko, dan dia ngasih fall yang murahan gitu ya. Dan Ziyech bisa ngambil set piece. Menurut gue itu set piece itu makanannya Ziyech banget gitu. Justru dia the best going forward ya kalau si Theo tuh emang ketika maju lo di Milan lah lo lihat. Berapa kali tiba-tiba ada pemain di kotak penalti justru dia gitu. Muncul. Yang golnya sempat soloran juga musim kemarin ya. Nembak juga jadi berani. Jadi emang kegunaan Theo seperti itu untuk bertahan ya, makanya Rabiot ada di situ. Rabiot yang nutup. Rabiot cuma ini ya kayak dulu Conte ya. Iya, Conte kan juga Conte ada di situ, makanya mungkin arrogance juga sih. Kalau overconfidence Prancis itu bahwa ngelihat Maroko dengan line up dia yang udah habis-habisan, udah rontok apa segala. Kalau menganggap remeh, itu yang jadi bottleneck-nya kuncinya. Dan kuncinya, every small mistakes matter. Kayak kemarin Diogo Costa nangkep lo salah lompat sekali udah habis. Selesai urusan. Portugal nggak bisa balik dari itu. Every detail matters ya. Iya, every little bit matters. Jadi emang itu, tapi kalau melihat, kita ngomongin Spanyol nggak punya pemain yang bisa breaking the lines Maroko. Kita kira Bernardo Silva sama Bruno Fernandes bisa, Joao Felix bisa, ternyata nggak juga. Nah kita sekarang punya Antoine Griezmann, Dembele sama Mbappe gitu. Bisakah mereka membongkar that low block, that defensive
line-nya Maroko yang terkenal luar biasa. Tapi tergantung lagi, apakah kalau misalnya Romain Saïs nggak bisa main pertandingan berikutnya, apakah Aguerd akan bisa balik? Itu kan juga akan memberikan Hamstring nilai lagi kan, positif. Aguerd kan? Hamstring. Dan Maroko tuh cuma bawa 3 wingback, cuma bawa 3 back pinggir sebenarnya ya, si Nazraoui, si Hakimi sama si Allah itu jadi kalau memang salah kemarin kan si Nazraoui udah nggak bisa main, apakah dia bisa balik di pertandingan berikutnya? Kalau enggak, artinya dia akan mainkan seorang pemain out of position. Oke. Nah itu yang mungkin bisa dimanfaatin, apalagi kalau yang jagain aja kita lihat tuh Kyle Walker kemarin kan empot-empotan ngejar, walaupun di kadang-kadang bisa ya ada momen dia bisa menghentikan Mbappe, tapi ada beberapa momen juga yang dia di bawah sprint itu yang Iya, di pinggir tapi nggak ketar-ketir bisa juga lewat, ya. ketar-ketir juga. Oke lah, ini dia untuk pembahasan kita malam hari ini Jebret Tim. Kalau lo punya opini lain yang membangun juga dan juga punya pendapat-pendapat lain juga atau fakta-fakta lain, silakan taruh di kolom komentar. Jadi terima kasih untuk Bapak Pandit yang sudah menemani hari ini, dan kita akan menuju Hajatan Bola Dunia 2022. Tinggal sedikit lagi siapakah yang akan jadi juaranya. Jadi terima kasih Jebret Tim semuanya. Sampai ketemu lagi di DPI Hajatan Bola Dunia.